Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala rasulih sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi amma ba'du. Kami hormati segenap para asatidz yang semoga kita semuanya selalu dalam lindungan kemudahan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh barokah ini sedikit kita akan bersama-sama untuk sejenak untuk bedah buku ya, dari apa yang sudah ada di kutub dari antum semuanya. Di sini ada buku yang menarik yang berjudul Bidayatus Sa'adah fil iktsari minat tilawah, menggapai kebahagiaan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi biasanya pas kalau disampaikan pada momen-momen sebelum Ramadan. Ketika kita sudah insya Allah Februari nanti sudah masuk Ramadan, biasanya kami pakai untuk memotivasi para jamaah ya, emak-emak biasanya untuk lebih semangat lagi tentang pentingnya belajar dan membaca Al-Qur'an. Ummi ya. Nah, buku ini kami terjemahkan dari kitab Ithafus Sadatil Muttaqin karya Imam Az-Zabidi, yaitu salah satu syarah dari kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali pada bab tentang keutamaan Al-Qur'an. Jadi ada beberapa bab di sini. Yang pertama tentang beberapa hadis-hadis keutamaan membaca Al-Qur'an, dan yang inti dari buku ini adalah tentang beberapa kisah kesungguhan para sahabat dan para ulama dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ada bahkan mereka yang Allah berikan waktu luang, Allah berikan keberkahan waktu, sehingga di antara mereka ada yang bisa khatam sehari sekali, ada yang khatam sehari 2 kali, ada yang khatam sehari 8 kali. Bahkan diceritakan Sayyidina Utsman, beberapa sahabat itu khatam Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Di sholat witir 1 rakaat khatam Al-Qur'an. Itu sesuatu yang tidak bisa dilogika. Istilahnya kalau kita ini kan ikut waktu, tapi mereka itu waktu ikut aktivitas mereka. Ini orang-orang yang telah Allah berikan keberkahan waktu. Nah, di mukadimah di sini salah seorang ulama Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, man arada an yukallimahullahu falyaqra'il Qur'an. Barang siapa berkeinginan Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin Allah yang ngomong dulu dengan kita, maka bacalah Al-Qur'an. Wa man arada an yukallimallahu falyad'uhu wa tadarra lahu fis sujudi. Kebalikannya, barang siapa berkeinginan berbicara kepada Allah, maka berdoalah dan pasrahkan diri dalam sujud. Di sini ada 2 aktivitas. Kalau kita ingin kita yang bicara dulu, maka ibadahnya adalah bentuknya doa dan sujud. Kalau kita ingin mengadu, ingin ngomong kepada Allah, maka aktivitasnya adalah doa dan sujud. Tapi kalau dibalik, kalau kita ingin Allah yang duluan ngomong kepada kita, maka aktivitasnya adalah membaca Al-Qur'an.
Dan di sini yang menarik firman Allah yang tadi saya baca di awal ya, tentang ciri atau bentuk iman dengan Al-Quran itu seperti apa ya. Jadi Allah menyampaikan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca kitab itu dengan bacaan yang benar, haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah adalah orang-orang yang beriman bihi, kepada kitab tersebut. Artinya apa dari firman Allah ini? Bahwasanya ciri orang yang beriman kepada kitab, di antara cirinya yatslunahu haqqa tilawati, mereka punya rutinitas. Di situ ada pakai fi'il mudhari, yatslunahu, mereka punya rutinitas membaca Quran dengan haqqa tilawati, sebenar-benarnya bacaan. Bahkan Ghazali menjelaskan tentang makna haqqa tilawati itu tidak hanya sekedar orang itu bacaannya tartil. Di situ ada tiga hal. Yang pertama, fal lisanu yurattil, bagiannya lisan adalah membaca dengan tartil. Wal aqlu yufahim, bagiannya akal adalah memahami. Wal qalbu yatta'if, bagiannya hati mengambil pelajaran, mengambil nasihat untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna haqqa tilawati. Jadi tidak hanya sekedar bacanya taktil, tapi di situ juga ada usaha untuk memahami Al-Quran. Kalau sudah paham, hati akan mengambil nasihat untuk memungkinkan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dimaksud dengan haqqa tilawati. Kemudian para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman 8 ini masuk tentang beberapa keutamaan Al-Quran. Yang pertama tentang hadis yang sudah masyhur, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian juga di halaman 9 di situ perbedaan orang yang bacaannya mahir dan tidak mahir ya. Jadi kalau orang yang bacanya mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia lagi taat. Jadi makna dari ma'as safarat di sini bisa fit dunia, kemudian yang kemarin zaman oleh Ustaz Jawab Nu'man ya, baik di dunia, di barzakh dan juga di akhirat ya. Nah, barang kalau bacanya belum bagus bagaimana? Ya tak walahu ajron, maka baginya adalah dua pahala. Jadi kalau saya sampai biasanya balik basa Jawa ini bacaan Qurannya gratal-gratul ya. Tahu gratal ya? Pahalanya 2. Pahala gratal berpahala. Nah, dari hadis ini ya, kemudian oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Shalah, seorang muhadits yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Numan, bahwasanya qiraatul Quran karomatun. Jadi membaca Quran itu adalah sebuah karomah, kemuliaan. Akramahullahu bihal basyar, yang kemuliaan itu khusus hanya Allah berikan kepada siapa? Manusia ya. Yang tidak diberikan kemuliaan itu kepada malaikat. Nah, karena malaikat tahu betapa mulianya Quran, mereka itu harisoh ya, punya semangat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh siapa? Manusia. Jadi apa yang beliau fatwakan ini berdasarkan hadis tadi al-mahiru bil Quran. Kemudian juga di sini ujian yang biasa kita dengar ya, yang pernah disusun oleh Sunan Bonang, yang tombo ati iku limo ya. Mulai mojo Quran nang sapaan seperti itu. Ternyata ada rujukannya. Jadi tombo ati itu 5 itu adalah awal qaulnya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan dawaul qulubi khamsatu asya, obatnya hati itu ada 5. Yang pertama qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur, maca Quran angan-angan sak maknani ya. Kemudian wa ikhlaul batni, mengosongkan perut, kudu
weteng ingkang Duwe. Luwe kabeh. Hafal kabeh. Wa qiyamul lail. Qiyamul lail beribadah di malam hari. Bahasa ini. Salat wengi kemudian wa tadarru inda sahari, merendahkan diri dalam waktu sahur, dan wa majalisatus sholihin. Wong kang saleh kumpul Kemudian di sini juga saya jelaskan tentang tempo membaca Quran ya, mulai tempo taqiq, kemudian tadwir dan hadir. Yang menarik di sini untuk ada sebuah pertanyaan, lebih baik mana orang membaca cepat sehingga pahalanya dapat banyak, kan gitu ya. Nanti hurufnya semakin banyak, atau membaca pelan ya, dengan tahqiq, dengan tadwir, tapi pahala membaca hurufnya sedikit ya, lebih utama mana? Membaca cepat sehingga dapat pahala hurufnya banyak, atau membaca lebih pelan ya, lebih mengutamakan makro sifatnya, tapi otomatis pahalanya hurufnya dapat sedikit ya. Nah, di sini jumhur ulama mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari, bahwasanya seseorang yang membaca Quran secara tartil, pelan, disertai tadabbur adalah lebih utama daripada membaca secara cepat, sehingga lebih banyak yang dibaca. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk difahami dan diamalkan isinya ya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran demikian itu seperti kalau orang membaca dengan tartil, ibarat bersedekah dengan permata mulia lagi mahal ya. Kalau orang membaca dengan cepat ya, itu ibarat bersedekah dengan dinar yang harganya murah. Jadi bisanya lebih utama kita membaca dengan pelan-pelan, dengan tartil, karena tujuan Al-Quran itu untuk ditadabburi, untuk difahami. Kalau orang membaca cepat ya tidak mungkin ada waktu untuk mentadabburi maknanya. Kemudian yang terakhir, para ustaz-ustazah semuanya, di bab 3 di bagian inti dari buku ini, nanti bisa dibaca sendiri tentang bagaimana Imam Asy-Syafi'i ya, itu setiap Ramadan itu khatam sehari dua kali. Tapi kalau di luar Ramadan itu khatam satu hari sekali. Kemudian sahabat Imam Abu Hanifah itu kalau Ramadan beliau khatam 60 kali. Berarti 60 kali. Jadi setiap hari khatam dua kali ya. Kemudian juga di sini ada salah seorang tabi'in ya, Mansur bin Zadan, itu khatam Al-Quran ketika sholat duha ya. Sholat duha rakaat khatam Quran. Kemudian ada lagi Imam Syu'bah ya, Imam Syu'bah salah satu rawi dari Imam Asim ya. Itu beliau diceritakan bahwasanya selama hidupnya itu pernah khatam 18.000 kali ya. Jadi kalau tak bagi di sini itu setiap hari rata-rata bisa khatam dua kali. Jadi bisa dibaca-baca sendiri. Kemudian di sini jadi dijelaskan tentang beberapa hadis anjuran untuk menghatamkan Quran selama 1 bulan ya. Kemudian hadis tentang menghatamkan Quran 1 bulan 2 kali ya, 10 hari. Kemudian anjuran menghatamkan Quran setiap 1 minggu. Jadi di sini jelaskan kalau sahabat Ibnu Mas'ud itu rutin khatam Al-Quran setiap hari Jumat ya. Di seminggu sekali khatam. Dan juga dijelaskan di sini ada qaulnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya hukumnya makruh jika seseorang itu khatam Quran kok lebih dari 40 hari belum khatam Al-Quran ya. Lebih dari 40 hari belum khatam Quran, menurut sahabat Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya makruh ya. Tapi kita bisa mengambil pendapat lain ya, bahwasanya minimal seseorang itu haknya Al-Quran itu 1 tahun khatam 2 kali ya. Nanti untuk memenuhi haknya Al-Quran itu minimal seseorang itu
bisa khatam 1 tahun dua kali. Nanti disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita sebagai tanya ya setidaknya 1 bulan sekali khatam luar biasa. Kayak iso ya 2 bulan sekali, kayak iso ya 3 bulan sekali. Sampai 1 tahun 2 kali ya. Trainer harus lebih banyak. Dan juga yang terakhir kali yang kemarin dari bagaimana usaha Kiai Munawir Kapiah ya tentang tahapan beliau murojaah Al-Quran di selama 3 tahun pertama itu khatam 7 hari, kemudian 3 tahun kedua khatam setiap 3 hari juga sudah saya cantumkan di sini. Ya itu mungkin semoga sedikit ini bisa berikan manfaat untuk kita semuanya dan semoga kita semuanya diberikan terus semangat istiqomah dalam mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam